Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayat sadaqallahul adzim. Subuhun kudus Rabbuna wa Rabbul malaikatu wa ruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu dirahmati Allah, mari sebelum kita awali kajian kita sama-sama membaca suratul Fatihah dengan syirk. Mudah-mudahan Allah izinkan pertemuan kita membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Baik, kita ulang lagi Pak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Husnul a'mali nataiju husnil ahwal wa husnul ahwali min tahaqquqi fi maqamatil injal. Sebaik-baik amal adalah amal yang dihasilkan dari sebaik-baik ahwal, keadaan batin. Dan sebaik-baik ahwal adalah ahwal yang dihasilkan dari kemapanan makom-makom yang diraih. Kemarin insya Allah kita sudah bahas bahwa amal terbaik itu tergantung apanya berarti? Tergantung apa? Makomnya ya. Tergantung apa? Makom. Karena makom itu ya akan menentukan keadaan batin kita. Batinnya itu bahagia, tenang, nyaman, tergantung dari apanya? Makom. Dan kemarin kita sudah bahas ada 3 makom yang harus kita pahami bersama ya. Dan 3 makom itu Bapak Ibu kemarin kita sudah sampaikan bersama-sama. Cek. Nah, pakai ini Bu ya. Kayaknya enakan ini nih. Kita sama-sama bahas kemarin bahwa makom yang pertama dari 3 makom itu adalah makom ikhlas ya, makom ikhlas. Nah, sebelum kita ke makom ikhlas ada 4 penyakit hati yang harus kita hindari. Pertama, apa penyakit hati yang dihindari? Marah. Yang kedua, benci. Yang ketiga, dengki. Keempat, dipraktekkan apa Ibu ya? Jangan sampai ada kemarahan dalam hati kita. Jangan sampai ada kebencian di dalam hati kita. Jangan sampai ada iri dengki dalam diri kita. Dan jangan sampai ada apa? Dendam. Karena 4 hal ini mempengaruhi apa? Mempengaruhi kesadaran kita. Kesadaran kita sangat dipengaruhi oleh virus ini. Kalau ada kebencian, sulit sekali kita bisa sadar Allah, apalagi masuk ke makom ikhlas, kelihatannya agak sulit ya. Nah, ketika kita bisa menghilangkan virus-virus ini, insya Allah kita akan mudah menuju sadar Allah. Bagaimana kita sadar bahwa Allah selalu bersama dengan kita, begitu ya. Dan ternyata penyakit-penyakit ini dampaknya langsung Bapak Ibu ya. Jadi dampak ke dalam kehidupan kita itu langsung. Jadi kalau kita marah dampaknya apa? Ibu, lelah, capek, ya. Orang yang dimarahi gimana? Sakit hati. Benci itu juga sama, sangat mudah kembalinya ke kita. Benci sama orang, benci sama sesuatu. Bahkan Allah kembalikannya itu dalam bentuk penyakit biasanya dan ujian.
Jadi hati-hati dengan kebencian Bapak Ibu. Maka kalau kita misalkan dapat ujian, pertanyaan pertama itu, saya benci siapa? Kalau kita dapat apa? Ujian, saya benci siapa? Karena hampir yang saya temukan, ujian-ujian itu berawal dari kebencian. Entah benci pengemis, entah benci anak yang suka ngebully anak kita, entah benci bahkan kita nggak kenal, misalkan wasit mana oman yang nggak kenal kita, benci itu gimana kan gitu, betul nggak? Jadi hati-hati dengan kebencian, karena kebencian itu akan mengundang musibah. Jadi tadi malam saya diskusi dengan seorang bapak, mencari akar apa kira-kira hikmah dari ujian yang Allah kasih. Ternyata jawabannya benci. Hati-hati dengan benci ya. Ada seorang ibu yang kanker rahim, diponis sudah tidak bisa sembuh. Dia ingin berobat ke Singapura. Ternyata setelah didiskusikan, dia benci sama pengemis. Setelah benci sama pengemis dan ijab kabul, minta maaf ke pengemis, hilang, sembuh. Enggak kan semua pengemis, pokoknya setiap pengemis benci. Itu kan dibawa tuh bencinya di dalam hati. Saya kita bahasa kita gitu. Sama pengemis, itu terus apa? Di hati itu ada kebencian, batak terus. Itu kan memang akhirnya kan tubuh kita bereaksi, tapi reaksinya itu kan tidak selaras, akhirnya menjadi apa? Penyakit. Ada yang ibu-ibu benci sama anak orang lain. Kenapa? Anak orang lain itu nakal, suka jahilin anaknya, dan itu bataknya lama Bu. Kemudian 2 tahun kemudian anaknya persis seperti itu, persis nakalnya sama. Kenapa? Benci. Hati-hati dengan apa? Benci. Ibu pernah benci sama anak orang lain? Hati-hati ya. Kenapa? Nanti akan larinya ke kita, ke anak kita. Maka hilangkanlah sifat kebencian itu dalam diri kita, karena itu sangat mempengaruhi. Ya. Ibu benci suami tetangga. Kenapa? Karena dia selingkuh. Ibu benci, kesel banget dia. Benci banget. Hati-hati Bu. Bisa berdampak kepada suami sendiri. Gitu. Kebencian itu mudah akan dampaknya ke sana. Maka lepaskan diri kita dari kebencian-kebencian, karena kita tidak punya hak untuk membenci apapun, karena semuanya ciptaan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba, pokoknya kalau hari ini ibu punya ujian, cek, jangan-jangan ibu apa? Benci. Benci itu halus Bapak Ibu. Jadi kalau bahasa orang mudanya gitu ya. Kok gitu sih? Berawal dari hati. Nah, sekarang Bapak Ibu dirahmati Allah, bagaimana caranya agar kita ini berada di makom yang pertama, itu makom ikhlas. Lumayan dampak ya. Satu apa Bu? Masih lupa? Satu apa? Masih lupa nggak? Ya. Satu, semuanya milik Allah. Semuanya izin Allah. Semuanya kehendak Allah. Kemanapun kita menghadap pada siapa? Allah. Ini kalau ini kita praktekkan, insya Allah bisa ikhlas. Dan teori ini memang prakteknya agak lama. Kayak naik mobil, nyetir mobil itu butuh berapa hari? Butuh sebulan kan untuk lancar. Teorinya udah sih, ikut kursus nyetir mobil, tapi udah sampai lancar berapa? Sebulan lebih. Sama ini teorinya enak Bu, semua milik Allah, semua
kehendak Allah, semua izin Allah, semua kemanapun kita berada kita menghadap Allah. Tapi kalau nggak kita praktekkan nggak bisa ikhlas. Harus dipraktekkan apa? Pertama sadari bahwa kita milik siapa. Artinya kalau ada yang luput dari diri kita itu sakit hati apa biasa saja? Harusnya biasa saja. Nah kalau kita udah biasa saja, itu artinya kita sudah mulai latihan untuk ikhlas. Belum ikhlas tapi latihan ikhlas. Semuanya atas izin Allah. Kalau atas izin Allah berarti kalau ada sesuatu yang menimpa kita, kita tolak apa kita terima? Ya terima. Terima dengan sukacita. Walaupun itu nggak nyaman. Seperti bapak ibu kalau sakit dikasih obat banyak pahit semua, diminum nggak? Diminum. Kenapa? Karena kita terima, ini saya sakit. Bahkan Allah menyampaikan apa itu musibah? Musibah itu adalah abtalihi bil masaib. Musibah itu adalah masaib. Musibah itu adalah abtali, obat. Ya, musibah itu adalah abtali, obat bagi orang-orang baik kita. Maka saat Allah kasih sebetulnya musibah, itu sebenarnya kita sedang dikasih apa? Obat. Harusnya apa? Terima. Pahit nggak? Pahit. Musibah itu enak nggak? Enggak. Membikin berkerenyit dahi kita, bikin lemas badan kita, itu musibah. Bikin pegel. Tapi karena itu adalah obat, terima badan. Nah, kalau kita paham izin Allah terima. Itu aplikasinya. Kalau kita tahu bahwa semuanya adalah kehendak Allah, maka apa yang harus kita lakukan? Ya sudah. Hidup kita ini hanya mewujudkan keinginan Allah. Ya Allah, yang engkau inginkan dari saya apa? Itu aja. Setiap waktu itu yang engkau inginkan apa? Terkadang gini, kita menerima, tapi kita belum tahu bahwa ini kehendak Allah. Tetap aja ada kekecewaan. Bukan kecewa ya, sangat semangat itu. Ya sudah, kehendak Allah. Ya, ini izin Allah saya terima. Tapi kita nggak paham bahwa dalam hidup ini kita tidak mampu sedikit pun memiliki kuasa untuk berkehendak. Semuanya kehendak siapa? Allah. Kita selalu mengatakan apa kehendakmu ya Allah. Kalau ini kehendakmu hamba terima. Terus setelah ini yang kau inginkan apa? Oh, yang kau inginkan aku ikhtiar, siap saya ikhtiar. Sampai kapan? Sampai totalitas siap. Misalkan kita dikasih oleh kesulitan, yang kau inginkan apa? Oh saya harus berjihad, bersungguh-sungguh. Siap ya Allah, saya bersungguh-sungguh. Kira-kira begitu. Jadi selalu melibatkan bertanya pada diri kita yang Allah inginkan apa dari kejadian itu. Lalu yang keempat, kemanapun kita melihat selalu wajah Allah. Maka kemanapun kita melihat itu selalu kita bertemu dengan Allah. Berzikir pada Allah, melihat dimanapun kita saksikan ciptaannya Allah. Jadi ingat Bapak Ibu, jangan langsung lihat daun Allah, jangan. Lihat kucing apa? Allah, jangan. Lihat kucingnya, lihat apa? Ciptaan Allah. Lihat daun pohonnya, lihat apa? Ciptaan Allah. Tapi ketika kita terus melihat, menyaksikan bukan menilai, maka kita akan bertemu dengan Sang Pencipta Allah. Maka kata Allah kan tafakkaru fi khalqi. Tafakurilah apa yang aku ciptakan. Jangan memikirkan tentang aku kan gitu. Udahlah sih, ini dia di hadapan kita kanan kiri ini semuanya adalah tanda dari Allah, ciptaan Allah. Tolong saksikan, karena di balik penyaksian itu ada Dia. Kayak begitu ya kemarin. Mohon nanti bisa dipraktekkan bareng-bareng Ibu. Sudah praktek ya? Ya walaupun sulit ya, tapi pelan-pelan kita praktekkan. Nanti kalau udah praktekkan, insya Allah suasana hatinya beda. Karena ya udah, kalau udah izin Allah ngapain lagi? Ya udah, kalau ini kan milik Allah, ya udah ngapain lagi? Gitu ya. Nah, sekarang yang kedua. Ya, 3 makom ya. Sekarang yang berapa? Yang kedua. Yang kedua, ini makomnya disebut dengan makom taubat. Taubat. Yang kemarin ikhlas, yang adalah makom taubat. Makom taubat itu akan menghasilkan suasana hati apa? Suasana hati yang takdim sama Allah. Suasana hati yang gembira. Ya. Jadi hatinya itu gembira. Ibu kalau mudik itu ibu senang nggak? Saya kan orang Jawa Barat ya.
Saya sudah mau ada mudik itu senang sekali. Kenapa senang? Mudik sekali. Padahal kita itu sudah dikatakan di dalam Al-Quran, tujuan kita itu adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini berawal dari Allah dan sedang menuju ke Allah. Kalau kita berawal dari Allah, mau kembali kepada Allah, ya, berarti kita di sini itu selamanya apa sementara? Kita ini sedang diam atau sedang berjalan? Berjalan. Menuju siapa? Allah. Nah, taubat itu kan maknanya kembali. Ya, maknanya apa? Kembali. Saat kita lupa bahwa kita sedang berjalan, lagi berjalan itu malah mampir kelamaan di warung. Astagfirullahaladzim, saya baru masuk lagi ke jalan menuju siapa? Allah. Atau kita ini malah belok kiri ngelamun, kok ke sini jalannya salah, harus balik lagi ke sasar. Itu namanya taubat. Bahkan sang pencinta sejati, kekasih Allah, ya, Rasulullah SAW, itu beliau setiap harinya itu mengamalkan dengan dawam itu beristighfar selama 100 kali, atau dalam riwayat lain 70 kali. Nah, kalau kita melihat dari konsep itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebetulnya Rasulullah memberikan pada kita pelajaran agar kita ini masuk di makom taubat. Makom taubat itu makom kembali. Dan cirinya orang yang sudah kembali itu apa? Bahagia hati. Nah, lagi kembali. Kembali itu gimana sih, Bu? Kembali itu gimana? Ya balik. Back to Allah, balik. Awalnya jalannya ke sini, kita balik ke Allah. Semuanya kita kembalikan ke Allah. Jadi taubat itu adalah konsep awal yang betul kita yakini dan kita pahami dalam pikiran kita, dalam mindset kita, lalu kita programkan. Taubat itulah kembali menuju siapa? Allah. Itu taubat. Berarti kalau taubat itu pas waktu mengerjakan dosa, apa selamanya taubat itu? Harusnya. Setelah melakukan dosa, apa selamanya? Selamanya, karena kita akan kembali. Maka dosa itu kan apa? Kita melenceng kan? Balik. Dan kita ini diizinkan Allah, setan tidak akan diizinkan oleh Allah, setan itu tidak akan pernah diam, tetap akan menggoda. Selevel Nabi Adam pun tetap tergoda. Apalagi siapa? Kita. Betul tidak? Maka makam taubat itu menjadi kebutuhan kita dalam melaksanakan aktivitas kehidupan kita. Ya, aktivitas hidup kita ini selain di zona ikhlas, harus ada di zona apa? Taubat. Zona taubat itu zona kembali. Artinya kembali itu apa? Tahu jalan pulang. Bapak Ibu yang butuh kita pahami, saat kita pulang itu butuh tahu jalan. Ada barangkali, kalau saya ketemu sama Arifin itu, ada di antara para ruh hamba-hamba Allah itu yang dia tidak tahu jalan, sehingga mudab-dabin, dia nggak kemana-mana, muter-muter aja, nggak tahu apa jalan. Jadi kapan kita tahu jalan itu? Ya ini ilmunya di sini, di dunia. Ketika kita sudah tertutup matanya, nah itu kalau dalam Qurannya a'ma, buta kita itu, nggak bisa melihat gitu, nggak tahu jalan. Lu hati-hati Bapak Ibu ya, kalau kita nggak tahu apa jalan, mau pulang tapi nggak tahu jalan, itu bingung kan akhirnya, muter-muter. Jadi banyak ruh itu yang muter, bukan arwah penasaran, bukan. Kalau yang gentayangan itu bukan arwah, tapi itu jin, ya, korin jin. Tapi kalau arwah itu ya nggak bisa dilihat oleh kita, cuma dia bingung mau kemana, itu bingung, nggak ada yang penuntunnya. Karena menurut para arifin, orang-orang yang arif itu dikatakan saat kita meninggal dunia itu dipastikan ada yang menuntun kita untuk menuju Allah, tidak tinggal sendirian. Keluar kanan kiri nggak ada siapa-siapa ya. Biasanya didampingi oleh amal kita dan
yang memberikan Allah. Dan sesungguhnya Bapak Ibu dirahmati Allah, sudah ada yang menyanggupi itu, menuntun jalan menuju Allah itu sudah ada yang menyanggupi. Bahkan sampai-sampai beliau itu mengungkapkannya ketika beliau mau meninggal dunia. Ummati, ummati, ummati. Ada yang sanggup. Siapa? Rasulullah SAW. Jadi Rasul itu pasti bisa menjemput kita. Atau tidak, kalau tidak ya para sahabatnya, para ulama, para awliyanya, para guru-guru yang akan menjemput. Kesini jalannya mas, kesini jalannya mbak, lewat sini. Kalau kita ketemu Allah, karena alam yang akan kita hadapi setelah alam dunia itu kan alam barzah, yang kita belum tahu kan alam barzah itu. Sama seperti kita ketika di dunia, kita didampingi oleh siapa? Orang tua. Betul kan? Karena kita nggak tahu jalan. Di dunia bagaimana akhirnya? Ketika di dunia kita pun mencari jalan kan, mencari taklim, bertemu dengan siapapun. Untuk apa? Untuk tahu jalan pulang. Nah saat kita sudah pulang itu, saat kita sudah paham di sini, oh jalannya ke sini. Ya. Bahkan mungkin kalau dalam bahasa kita, saat kita pulang itu Allah jemput dengan orang-orang yang soleh. Karena alamnya udah beda. Tentunya kita akan kaget dengan alam yang akan datang. Seperti kita awal kaget melihat alam dunia, kan nangis kita kan, berproses akhirnya. Cuma masalahnya di alam itu sudah tidak ada pengetahuan lagi, karena pengetahuan diambilnya di mana? Di dunia. Alam ruh, orang-orang yang meninggal itu bisa mendoakan kita, tapi tidak bisa berdoa untuk sendiri. Itu kata orang-orang arif, bukan kata saya. Makanya orang-orang yang sudah meninggal itu butuh apa? Doa. Karena dia udah gak bisa doa untuk diri sendiri. Kalau orangnya solih, dia bisa mendoakan kita, tapi dia gak bisa doa untuk dirinya sendiri, sehingga butuh didoakan oleh anaknya, murid-muridnya, keluarganya, begitu. Menurut orang arif, bukan menurut saya. Saya kan belum tahu meninggal ya. Jadi saya belum tahu, tapi mungkin kalau orang-orang bisa bertemu begitu ya, ngobrol, bisa jadikan begitu. Saya juga wawalan bisa gitu kan, hal-hal yang di luar yang bisa kita logikakan. Namun ketika obrolan-obrolan yang terjadi itu ya begitu kira-kira. Sehingga taubat itu menjadi penting buat kita, karena taubat itulah menjadi jalan kita untuk pulang. Kan taubat itu apa? Kembali. Jadi nanti kita akan bahas ada 5 tahapan agar kita bisa taubat. Jadi taubat itu ada 5 apa? Tahapan. Jadi, nanti kita akan bahas bersama-sama. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah sampaikan di dalam Al-Quran, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah semuanya mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Nah, bahkan dikatakan di dalam Quran surat 13 ayat 29, alladzina amanu wa amilus solihati tuba lahum wa husnul ma'ab. Semuanya orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu tuba lahum, bagi mereka tempat kembali yang baik. Coba dilihat dulu surat 13 ayat 29. Tempat kembali yang baik ya. Wa husnul ma'ab. Husnul ma'ab itu tempat kembali yang baik. Berarti apa tahapan pertama untuk orang-orang yang bertobat itu adalah mensucikan diri, membersihkan diri dari setiap dosa. Awalnya kita sadari dulu bahwa kita ini salah jalan. Atau mungkin paling awal itu bukan salah jalan, tahu jalan dulu. Jadi sebetulnya bukan mensucikan itu sebetulnya yang pertama. Apa dulu? Alladzina amanu. Orang yang yakin bahwa dia akan kembali. Itu dulu. Kembali kepada siapa? Allah. Ya, jadi tahu dulu bahwa dia akan kembali. Tahu dulu bahwa dia ini akan pulang. Tahu dulu bahwa dia itu bukan orang dunia, tapi dia orang akhirat.
Ini kan amanu, orang-orang beriman. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Beriman itu adalah dia yakin akan kembali. Kalau nggak yakin, nggak mungkin dia akan bertobat. Betul nggak? Hanya orang yang dalam hatinya ada keyakinan, oh saya mau pulang, maka saya harus kembali pada Allah. Ada kisah-kisah ya, bahwa ternyata Allah itu sangat senang kepada hamba-hambanya yang kembali pada Allah. Jauh lebih senang daripada seorang pemuda yang kehilangan hartanya yang ada dalam tunggangannya. Allah lebih senang, lebih suka, lebih bahagia kepada orang-orang yang sadar bahwa dia akan kembali, sehingga saya mau kembali pada Allah. Ya Rabb, saya pulang. Saya pulang. Ya. Jadi kesadaran itu penting dulu. Sebelum kita tobat itu penting kita sadar dulu. Oh, saya itu mau pulang. Kalau bahasanya kalau di mobil, loh kok jalannya nggak benar ya? Loh kok kesini loh? Waduh, berhenti kayaknya salah. Nah, itu. Kesadaran bahwa kita itu salah jalan, kita mau pulang, salah jalan. Sadar dulu bahwa saya itu mau pulang. Kok kesini ya? Kok semakin jauh ya? Cerita ini. Jadi yang pertama, tobat itu adalah keyakinan bahwa kita ini sedang berjalan untuk pulang. Itu dulu. Bertambahnya hari, bergantinya bulan, waktu demi waktu, detik demi detik, jam demi jam, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Itu adalah kita sadar saya itu sedang kembali. Itu dulu ya. Sedang apa? Kembali kepada siapa? Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hari demi hari, bahkan suatu saat kita akan bertemu dengan waktunya kita kembali. Yang itu semuanya terkadang mendadak. Ya. Ada kemarin misalkan jamaah ya, jamaah namanya jamaah kita ya, yang kakaknya meninggal, itu kan tidak ada yang kita tahu. Tiba-tiba sudah kaku tubuhnya. Tiba-tiba kaku apanya? Tubuh. Jadi kalau sudah waktunya kembali. Sehingga perjalanan kita sekarang ini, ya kita duduk hari ini di sini, ini kan kita yakini sedang apa? Kembali kan? Ada yang baru lahir sudah kembali. Baru 5 hari lahir kembali. 10 tahun di dunia kembali. 20 tahun di dunia kembali. Ada kan Bu? Kemarin Masya Allah anak-anak penghafal Quran dari Bintas ya, di Tol Ungaran, ada 4 orang yang meninggal dunia. Santri-santri usia masih SMA. Masya Allah. Berarti kan beliau mungkin pas waktu berangkat kan nggak sadar bahwa dia akan kembali. Tapi perjalanan itu adalah perjalanan menuju pada kembali. Masalah kita nggak tahu Bapak Ibu kapan kembali. Nah, kesadaran kita mau kembali itu penting. Ya. Ternyata kita tidak akan bicara tentang saya masih muda, saya masih sehat, saya enggak. Kembali itu memang kita harus yakini. Ya, ketika sudah waktunya faedah, ya, ketika sudah datang ajal pada kita, ya, maka akan datang ajal itu pada kita. Betul ya? Akan kembali. Keyakinan kita bahwa kita ini mau kembali itu penting. Sebelum kita memahami tentang taubat itu apa. Jadi taubat itu kembali. Ya Bu ya? Ini antara kita kembali ini siapa yang duluan kita nggak tahu. Yang depan apa belakangan yang duluan? Depan nggak tahu. Kayak depan tuh belakangan yang nggak tahu. Ya itu kan keinginan kita. Tapi kan Allah nggak tahu mana kapan pulangnya. Kan nggak tahu Bapak Ibu. Kita ini mau pulang kapan nggak tahu. Cuma keyakinan kita mau pulang itulah penting. Nah setelah kita tahu bahwa kita yakin alladzina amanu, orang-orang yang yakin inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwa dia akan kembali kepada Allah. Maka yang kedua, sadari sekarang perjalanan kita sedang di mana. Jalan lurus apa jalan sesat? Munhamin atau mustaqim? Penting. Ini Bapak Ibu ini sedang mustaqim apa munhamin ini? Nah, untuk mengetahuinya apa? Mengetahuinya
Ini kita punya radar, namanya hati, namanya pikiran, namanya kehidupan. Ini saya itu dikasih oleh Allah, kalian itu semakin dekat sama Allah, semakin tunduk sama Allah, atau semakin jauh sama Allah. Kalau semakin jauh, tanda bahwa perjalanan kita ini semakin jauh, tersesat. Harus apa? Kembali. Kok saya sudah lama itu kayaknya kok gak ketemu ya. Tandanya bahwa saya itu mau pulang tuh gak ketemu gitu. Kok saya gak dekat sama Allah? Kok malah jauh? Kok malah saya semakin sesek hatinya, sempit jiwanya? Kok malah saya sering nyalahin orang lain? Kok saya malah malas ibadah ya? Nah, kalau ada tanda-tanda itu berarti kita jalannya sesat. Ya, sesat itu kayaknya kurang keren ya. Di hati itu ada agak sedikit menusuk-nusuk ya. Keliru ya. Jalannya apa? Keliru ini. Jalan itu keliru ini. Jalannya salah ini. Harus diperbaiki. Nah, ini. Yang kedua ada kesadaran. Pertama apa dulu? Amanu. Nah, kesadaran kita bahwa jalan kita keliru itu namanya amalus sholih. Amal sholih. Di antara tanda amal sholih itu adalah refleksi, muhasabah. Muhasabah siapa? Diri. Kok saya begini ya? Kok saya seperti ini ya? Jangan-jangan saya salah jalan. Evaluasi. Dan sebaik mungkin kita ini sangat sering melakukan apa? Evaluasi. Agar apa? Agar kita nih jalan kita ini benar-benar harus kembali. Jangan sampai kita ini, kalau bahasa Google Map itu setiap hari kita lihat ini mapnya kemana, salah apa enggak? Atau kalau pakai petunjuk jalan ini benar nggak jalan saya? Jadi kalau dalam bahasanya Sunan Kalijaga itu eling lan waspada, selalu fokus ini jalan terus. Nanti kita evaluasi. Kalau bisa Bapak Ibu, kalau kita menjadi ahli taubah, sebelum tidur itu kita evaluasi. Ini jalan aku lurus apa enggak? Jalan saya hidup ini sesuai enggak? Ibu kalau sudah begini, kita sudah nggak butuh pengakuan manusia. Kita butuhnya pengakuan siapa? Allah. Gak butuh pengakuan dari manusia bahwa ibu ini solihah banget, gak butuh. Kayaknya ibu ini orang yang sangat dekat sama Allah, doanya mustajab, udah gak butuh. Kebutuhan kita cuma satu, pengakuan siapa? Allah. Karena walaupun kita dipuji-puji, nggak ada namanya orang itu bisa bantu kita untuk kita kembali pulang ke Allah. Sudah nggak? Jadi sudah nggak peduli dengan status dari manusia. Pengakuan yang kita butuhkan cuma dari siapa? Allah. Makanya mungkin, saya juga nggak tahu ya, mungkin orang-orang yang disebut kekasih Allah itu sudah cuek sama manusia. Terkadang ya, nggak tahu, mungkin begitu atau juga nggak tahu saya. Tapi terkadang mereka udah cuek, udah nggak peduli. Kenapa? Mungkin dia udah tahu jalan pulang, fokus pada jalan pulang. Atau mungkin tugasnya di sana, dia juga nggak tahu. Ada kan urusan-urusan yang kita nggak paham. Tapi intinya untuk kita, oh berarti saya itu harus melakukan evaluasi. Ini jalan saya ini benar atau enggak? Tahapan pertama yakin. Ibu yakin mau pulang, Bu? Yakin. Masa nggak yakin? Sudah banyak kejadian ya. Teman dekat kita pulang, betul nggak? Saudara kita pulang, tetangga kita kecil sudah pulang. Masa kita nggak yakin kita mau pulang? Anak udah pulang, lahir udah pulang. Kurang. Jadi kurang apa kita ini disadarkan oleh Allah tentang keyakinan kita mau pulang? Kok masih saja kita ini lupa, gak mau tobat sama Allah. Oke, nah ketika udah kita sadar, oh ternyata saya tersesat, maka selanjutnya menyesali ketersesatan kita atau kekeliruan kita. Ini namanya penyesalan. Ya Allah, saya salah. Karena ada syarat taubat itu apa? Di antaranya penyesalan. Kalau menyesal itu gimana Pak? Ya kita nggak mau datang lagi ke sana lah.
Betul nggak? Kalau nggak menyesalkan, jangan-jangan nanti balik lagi kita. Aduh kok saya ini kayak, aduh ya Allah, kok kayak begini saya, astagfirullah. Nah, kalimat penyesalan itu adalah akhirnya muncul dalam hati kita. Kalimatnya istighfar, astagfirullahaladzim. Allah ampuni saya. Kula nyuwun pangapun. Kula lali lalai kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi setelah kita ngecek jalan kita, kok aduh kok salah nih, kok tadi pagi saya ini kok malah ngomongin orang, kok tadi pagi tadi siang kok saya marah, ya Allah ampuni saya, astagfirullah. Andai seandainya saat marah kita meninggal dunia, sul khatimah apa husnul khatimah? Kira-kira Bapak Ibu punya kebiasaan buruk tidak? Tidak mungkin nggak punya. Semuanya apa? Hati-hati dengan lubang neraka ini. Maka segera tobat. Semua orang punya lubang nerakanya masing-masing. Mau diambil atau enggak? Hati-hati dengan apa? Lubang neraka. Jadi zona tobat itu zona di mana kita ini selalu evaluasi, kita yakin kita akan kembali pada Allah, lalu kita melakukan evaluasi, lalu kita menyesali, lalu kita bersifat astagfirullah. Lalu yang kelima adalah melakukan amalan yang lainnya adalah mengganti keburukan dengan kebaikan. Al-hasanah yudhibna sayyi'ah. Keburukan kita diganti dengan kebaikan. Itu namanya tobat. Berarti zona tobat itu apa? Zona amal solih. Kalau tadi kan ikhlas, itu zonanya di hati, Pak. Zona di apa? Di zonanya di perasaan kita. Ikhlas itu berarti low hatinya. Tapi tobat itu zonanya action. Apa? Amal soleh. Jadi ending dari taubat itu amal soleh. Kenapa? Berawal dari tahu bahwa kita pulang. Yang kedua, kita sadar bahwa kita sedang keliru. Yang ketiga, kita menyesali kekeliruan itu. Yang keempat, kita beristighfar. Dan istighfar kita ini bukan 1, 2, tapi ribuan, Bapak Ibu. Saran saya Bapak Ibu, kalau kita mau istiqomah di zona taubat, istighfarnya itu setiap waktu, setiap saat. Astagfirullahaladzim. Dengan kita meyakini istighfar terus pada Allah, maka insya Allah kita ada di zona taubat. Zona taubat itu apa? Endingnya amal soleh. Kok saya malas ya melakukan amal soleh? Jangan-jangan kita jarang istighfar. Jangan-jangan kita jarang taubat. Nih, kita udah ketemu ya zonanya ya. Zonanya makomnya ya. Satu makom ikhlas, apa? Pelong hatinya. Hatinya apa? Damai, pelong. Yang kedua zona amal. Namanya zona apa? Tobat. Kok zona amal disebut zona tobat? Ya, karena tobat itu adalah alladzina amanu wa amilus sholihat tuba lahum wa husnu ma'ab. Tempat kembali yang baik. Berarti yang disebut dengan tobat itu satu, yakin bahwa kita akan kembali pada Allah. Yang kedua, evaluasi saat ini kondisinya kita sedang di mana. Pasti ada kekeliruan. Maka yang ketiga adalah menyesali kekeliruan itu. Yang keempat beristighfar. Yang kelima apa? Amal soleh. Termasuk kita sekarang hari ini di sini melaksanakan kajian termasuk dari zona tobat. Karena insya Allah semoga termasuk amal soleh. Itu Bapak Ibu. Andai saat kita sedang kajian terus kita tertidur, nggak bangun lagi, maka itu husnul khotimah. Kalau mau praktek mau tidur. Enggak. Nah, Ibu yang dirahmati Allah, Masya Allah, kalau kita terus di zona tobat, amal soleh, insya Allah, mudah-mudahan saat kita pulang dijemput. Oh, kalau yang dijemput Rasulullah lebih senang lagi ya. Ternyata yang menjemput kita bukan Rasulullah, tapi para sahabatnya. Ternyata yang menjemput kita adalah bapak kita sendiri.
Alhamdulillah, bapak kita pakai pakaian yang bagus. Ayo berangkat. Sudah waktunya. Bapak sudah tahu jalan, yuk pesan. Masya Allah. Pasti ada yang jemput. Atau yang jemput guru-guru kita. Ya. Tapi jangan jemput sama saya, Bu ya. Karena saya masih di dunia. Belum tentu juga saya masuk. Nah, dijemput sama guru-guru kita yang Masya Allah, yang mungkin beliau luar biasa hebat. Datang dijemput, Assalamualaikum. Oh, sudah pulang loh. Ayo, ini jalannya ke sini, Mbak. Ini jalannya. Ini jalannya. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, ini walaupun ini ada dalam sebuah khilafiyah ya. Ada dalam sebuah khilafiyah, ada sebab dalam perdebatan perbedaan. Kenapa? Mohon maaf, tradisi para alim, nahdlatul ulama terutama di pesantren-pesantren itu selalu hadiah dengan Fatihah kepada orang-orang yang sudah meninggal. Karena saat kita hadiahi mereka, saat nanti kita pulang, diyakininya akan dijemput sama orang-orang itu yang kita hadiahi. Itu kan khilafiyah ya. Itu kan keyakinan ya. Dan kalau kita belum meninggal kan belum terbukti. Oke, kalau udah meninggal baru terbukti. Nah, itu apa yang dirahmati Allah. Misalkan kita hadiah ke Rasulullah ya, dengan suatu Fatihah kepada sahabat-sahabat Rasulullah, para mujahid, para syuhada, kepada para ulama, pada aulia Allah, pada guru-guru, sampai pada sepuh, orang tua, semuanya kita doain semuanya. Mereka senang didoain sama kita. Ada kisah ketika Rasulullah meninggal dunia, Rasulullah dijemput oleh siapa? Jibril. Langit satu ketemu Nabi siapa? Langit dua ketemu Nabi siapa? Terus dijemput. Tapi jemput itu betul nggak? Itu kan kisah, tapi mudah-mudahan begitu. Nah, amal soleh kita adalah yang akan menjadi titik. Kalau di dalam buku apa Bu? Sel lokasi. Lokasi itu amal soleh kita. Amal soleh kita energi Pak, cahaya. Oh, Mas Usep sudah meninggal dunia. Ternyata saya ada amal soleh dikit. Nah, itu amal soleh itu menjadi titik lokasinya untuk hidup. Maka kan yang dibawa ke alam barzah itu apa? Amal. Ya. Nah, ini namanya zona taubat. Penting Bapak Ibu zona taubat itu karena memang kita mau kembali. Dan aplikasi dari zona taubat apa? Amal solih. Siapa Bapak Ibu amal solih? Insya Allah ya. Kenapa kita nggak tahu? Betul-betul kita nggak tahu kapan, di mana kita nggak tahu. Yuk kita beramal solih. Mumpung masih hidup, amal solih diperbanyak. Macam-macam amal solih itu. Intinya amal yang dilaksanakan di zona ikhlas itu namanya amal solih. Bahkan ibu nyuci amal solih, nyetrika amal solih, masak amal solih, minum amal solih. Semua yang kita lakukan jadi amal solih kalau kita ada di zona ikhlas dan di zona apa? Tobat. Yeah. Masih ada waktu? Masih ada ya? Baik, sekarang yang ketiga Ibu. Zona yang ketiga atau makom yang ketiga yang butuh kita sama-sama pelajari, latih, yaitu yang ketiga itu makomnya namanya makom waro. Waro itu apa Bu? Kehati-hatian, waspada. Makom waspada. Untuk di Indonesia kannya waspada ya Bu ya, agar tidak salah paham. Jadi waro itu waspada, makom waspada. Waspada itu bagaimana? Saat kita beramal itu waspada. Waro terhadap apa? Terhadap bisikan-bisikan yang dibisikin oleh setan yang akan mempengaruhi
pengaruh amal kita, apakah amal kita itu akhirnya jadi ikhlas atau tidak. Apakah amal kita ini berawal dari keinginan kita atau keinginan Allah. Itu juga harus waspada. Maka makom yang ketiga disebutnya makomnya wara, atau disebut dengan makom waspada. Waspada gimana? Misalkan Pak Bu itu baik. Pak Bu itu apa? Baik. Itu harus benar kita. Semua manusia itu apa? Baik. Boleh nggak kita waspada sama Pak Budi? Boleh. Kenapa waspada? Karena Pak Budi bisa jadi terkena godaan setan. Nih ibu-ibu ini baik nih, dampingi samping kanan samping kiri baik, duduk bareng. Tapi waspada Bu, jangan-jangan baru saya kajian terkena godaan setan. Ngapain? Ngajak gibah. Bu, kenapa nggak datang dia ya? Kayaknya tadi sudah datang kok pulang. Oh kayaknya udah ada masalah sama suaminya. Oh ya? Oh, nah itu waspada. Terkadang dibelokkan sama seperti itu. Waspada dengan apa? Diri kita dan orang lain. Jadi makom waro itu saya sederhanakan namanya waspada. Karena selama ini mohon maaf saya juga memahami makom waro itu hati-hati. Gitu. Bayangkan tadi itu apa? Ini makannya halal atau tidak? Gitu ke sana. Itu bagus. Tapi ada yang lebih aplikatif. Waspada. Waspada kalau ini makanan tidak mengingat sama siapa? Allah. Waspada kalau kita lapar yang diingat bukan Allah, tapi apa? Nasi, bakso kumis, apalagi. Ya. Waspada. Waspada kalau haus yang diingat siapa? Air, bukan Allah. Itu waspada namanya, makom waspada. Maka dengan 3 makom ini insya Allah kita mendapatkan husnul ahwal, keadaan yang baik. Husnul ahwal akan menjadikan husnul amal kita yang terbaik. Kalau kita ada di makom 3, ini makom 3 itu kayak serangkaian aja. 1 ikhlas, yang kedua apa? Tobat, yang ketiga apa? Wow. Ikhlas itu zonanya, nih ruangannya ini ikhlas. Tindakan kita tobat. Apa namanya? Evaluasinya waspada. Kalau dalam bahasa ini apa? Ya itu evaluasi ya. Pengevaluasi yang menilai kewaspadaan kita. Ini saya ini masih di zona ikhlas atau tidak? Saya ini masih di zona tobat atau tidak? Itu waspada. Nah kalau kita lakukan ini, kita berada di makom ini, insya Allah suasana hati kita ini baik. Dan suasana yang baik itu akan menghasilkan amal yang baik. Senyum kita baik, bicara kita baik, diem kita baik, tindakan kita baik. Kenapa? Karena berawal dari ahwal yang baik. Kita diam Pak, tapi diam kita ini apa? Baik. Kita bicara, bicaranya baik. Kita beramal, beramalnya baik. Luar biasa. Kenapa? Karena kita ada di 3 makom ini. Kalau ini makom yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua taubat. Yang ketiga waro atau waspada. Jadi kalau di kita Indonesia kan ikhlas itu apa Bu? Plong. Gimana caranya plong? Kemarin sudah kita bahas. Ya, latih Bu. Semuanya kehendak Allah, semuanya milik Allah, semuanya izin Allah. Kemanapun kita berada, yang kita lihat siapa? Wajah Allah. Yang kedua, bagaimana caranya kita taubat? Yakin bahwa kita akan kemana? Kembali pada Allah, pulang pada Allah. Kita sedang berjalan, jalan kita ini benar atau tidak? Evaluasi. Kalau misalkan salah, sesali kesalahannya, perbanyak istighfar pada Allah. Lalu apa? Amal soleh. Bertindak. Jadi tindakan kita ini hasil dari taubat. Maka tindakan kita ini ada di jalan yang lurus. Karena tindakan kita itu mempengaruhi jalan. Ibu ini jalan nih kita di sini. Ngaji ini kan tindakannya. Cek nih. Habis ngaji itu kita ingat Allah apa lupa Allah. Habis ngaji itu tenang atau malah gelisah. Habis ngaji ini malah malas atau malah semakin semangat. Itu dicek. Nah kalau semakin semangat, oh berarti kita ada di jalan yang benar, amal soleh. Kalau enggak, berarti kita sedang tidak di amal soleh. Nah, yang bisa mengevaluasi ini apa? Makom namanya waspada. Jadi gabungan ya Bapak ya. Ikhlas, tobat, waspada atau waro. Insya Allah dengan kita menjalankan ini, mudah-mudahan kita ada dalam ahwal yang baik.
Diamnya kita ini udah ada nasihat. Untuk siapa? Untuk orang-orang terdekat kita. Untuk anak, untuk suami, untuk istri, untuk orang-orang terdekat. Diam kita sudah apa? Nasihat. Apalagi bicara kita. Apalagi tindakan kita. Diamnya aja sudah nasihat. Itu kalau akhwalnya baik. Ini ibu kita ini diam aja, itu udah nasihat. Untuk siapa? Untuk putra-putranya. Kenapa? Karena diamnya ini dalam makom tobat, makom ikhlas, makom wassalam. Pibesnya itu keluar. Ibu jalan aja sudah jadi sedekah buat yang di sampingnya. Ibu duduk misalkan di BRT, sampingnya itu sudah dapat sedekah oleh ibu. Kalau ibu ada dalam akwal yang baik. Ibu naik pesawat, sampingnya itu sudah dapat sedekah dari ibu. Ibu naik kereta, sampingnya sudah dapat apa? Sedekah. Ibu makan di warung itu jadi sedekah. Kenapa? Ibu makan di warung itu jadi ramai. Kenapa? Karena menarik. Orang-orang datang. Jadi sedekah. Saat kita ada dalam makom 3 itu. 1 ikhlas, yang kedua tobat, yang ketiga wassalam. Cek saja. Kalau misalkan tempat makan kita kok didatangi kita sepi, wah ini kita jangan-jangan membawa yang kurang baik nih. Tapi kalau kita makan, habis makan kita makan kok yang lain banyak datang. Oh, itu berarti kita, walaupun nggak boleh juga menilai diri kita sendiri. Mungkin bukan kita, mungkin orang lain. Mungkin siapa? Mungkin kasirnya yang baru selesai tahajud semalaman. Mungkin itu siapa? Ya pramusajinya yang dia baru sholat 12 rakaat. Bukan karena kita. Tetap gitu ya. Nah, iya. Yang menilai kan bukan kita, orang lain. Jadi ayo latih, karena ini adalah sebuah dalil, sebuah pemahaman keilmuan. Jadi ketika kita berada di 3 makom ini, maka kehadiran kita ini berdampak ibadah. Diamnya kita ibadah, amal soleh kita ibadah, ya, semuanya jadi ibadah. Hadirnya kita pun menjadi ibadah. Kenapa? Karena hadirnya kita itu membuat sedekah buat yang lain, membuat orang lain damai, tenang, nyaman, dapat inspirasi. Itu saat kita berada di 3 makom. Ayo latih Bapak Ibu. Karena ini kalau kita berada di sini subhanallah. Tujuannya apa? Bukan pengen dikenal manusia, pengen pulang ketemu siapa? Allah. Enggak tersesat pulangnya. Bukan untuk apa? Pengen dihargai manusia, dicium-cium tangannya, bukan. Kita mau ketemu siapa? Allah pun pesan. Semakin tidak terkenal semakin baik. Ya Bu ya, jadi ibu rumah tangga biasa, gak dikenal siapa. Ya ibu hanya sebagai aktivis pengajian datang, tapi ibu vibesnya luar biasa. Vibrasinya dahsyat sekali. Sehingga kajian itu menjadi berkah dan mendapatkan nur dari Allah. Karena ibu yang tidak dikenali loh, yang diam-diam datang, nyatat, terus tapi hatinya, zonanya ada di zona ikhlas, zonanya ada di zona apa? Taubat, zonanya ada di zona waspada. Itu yang Allah akan berikan. Sehingga asbab ibu datang itu malaikat berdekat. Nikmati aja ketidakterkenalan itu. Ya, ya jadi aktivis pengajian kemana-mana datang. Ya. Orang nggak pernah tahu kita, nggak masalah. Tapi itu sudah melatih zona ikhlas, zona sabar. Karena semakin kita dikenal, semakin sulit untuk ikhlas. Ya, semakin kita dikenal, semakin sulit kita untuk bertemu dengan jalan pulang. Jadi, ada tanggung jawabnya masing-masing. Maka pilihan terbaik itu tidak dikenal oleh manusia, tapi sangat dikenal oleh makhluk langit. Gitu ya? Ya coba latih Bapak Ibu ya, zona ini. Latih terus. Dan latihannya ya
Udah, nggak usah menilai, pengen dinilai orang. Ya udah, latihannya untuk diri kita sendiri. Yang tahu siapa? Diri kita sendiri. Sama siapa? Allah. Udah, itu aja. Nggak kemana-mana. Ya. Ada? Insya Allah. Untuk makalah ke-48 insya Allah cukup. Mungkin sampai 2 pertemuan ini. Barangkali ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, dipersilakan. Baik, Mas Sun, pertanyaan sangat bagus. Karena kita ini adalah, kita menyadari sepenuh hati ya Bapak Ibu, bahwa kita ini makhluk yang khoto wa nisyan, tempatnya lupa, tempatnya salah. Terkadang kita ini bukan benar tapi merasa benar, itu yang berbahaya. Kebanyakan kitanya apa? Merasa benar. Karena itu memang taubat itu harus kita lakukan tiap waktu, tiap saat. Gimana? Boleh tidak tiap saat kita melaksanakan sholat taubat tiap hari? Boleh. Bahkan bagus, dianjurkan. Setiap mau tidur kita sholat taubat. Atau ketika bangun tidur kita sholat taubat sebelum tahajud. Itu juga bagus. Mandi taubat dulu. Mandi taubat itu misalkan ibu bangun jam 2, mandi taubat itu berawal guyurannya dari yang kanan dulu, kanan baru yang kiri. Ya. Niatnya gimana? Pakai bahasa Indonesia aja. Saya berniat untuk mandi taubat karena Allah, mandi guyur, ya, mohon sama Allah agar dibersihkan dari kita, berwudu, sholat taubat, minta sama Allah. Kenapa? Karena pasti kita ini punya kesalahan yang kita tidak tahu, disengaja maupun tidak sengaja. Bahkan mohon maaf, saya juga sekarang berharap kita tidak berpikir terhadap dampaknya. Walaupun dampak dari kita sholat taubat, mandi taubat itu dampaknya besar, tapi tidak kesana untuk kehidupan kita di dunia. Ya, misalkan kita istiqomah nih, mulai malam besok nanti saya mau bangun, istiqomah bangunnya jam 2, terus apa? Mandi taubat, sholat taubat, tahajud, istighfar. Terus ada dampak, kita tidak ke sana. Dampak itu bagian dari apa? Bukan tujuan kita. Tujuan kita taubat apa? Allah. Karena mohon maaf, terkadang kita salah tujuannya. Kita taubat, kita sholat taubat, tujuannya apa? Dunia. Betul nggak? Saya mau sholat taubat 40 hari agar hutangnya. Saya mau taubat 40 hari 40 malam agar apa? Selesai urusan saya. Kemana? Ke dunia. Udah, taubatnya kembali ke Allah. Karena itu sudah ada MOU-nya sama Allah. Mana MOU-nya? Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil sama 'alaikum midrara wa yumdid bi amwal wal banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. 5. Orang taubat itu, satu, Allah ampuni dosanya. Yang kedua, Allah berikan rezeki, Allah tambahkan hartanya, Allah tambahkan keturunannya, Allah berikan kebun-kebun kesuksesan, Allah berikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ini sudah MOU, gak usah tutup ini mau. Tugas kita apa? Tobat. Terus gimana bacaan tobat? Yaitu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini istighfar. Enggak hafal saya Ustaz. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Enggak masalah. Karena yang utama itu bukan ucapannya, tapi hati kita yang sadar saya banyak salah. Makanya melakukan taubat itu kan karena sadar kita banyak salah. Udah, gak usah dipikirin, kita ini mau pulang gitu aja. Karena mohon maaf, terkadang di dalam hati kita ada pikiran, saya mau taubat utangnya banyak, kesana. Ya udah, taubat aja. Itu sudah MOU, dipastikan. Kalau kita benar tobatnya, itu semua selesai. Tapi kan bukan itu tujuannya. Dan mungkin hari ini kita dikasih ujian, memang Allah menyuruh kita kembali gitu.
Menurut kita apa? Kembali. Gitu. Ini diambil aja pun menjadi amalan rutin kita. Apa? Mandi tobat, sholat tobat, terus saya itu istighfar. Setiap malam. Ustaz, Ya. itu kan misalnya kita antara azan dan iqamah itu kan ada Waktu yang mustajabah. Seandainya kita sholat di masjid, ini waktunya kan hanya bisa cukup sholat Dua dua, rakaat. misalnya 2 rakaat qobliyah. Nah, yang misalnya tidak tahiyat masjid, tapi langsung qobliyah subuh. Habis itu masih ada waktu kita sholat tobat di situ. Gimana? Apa lebih baik tahiyat masjid, qobliyah subuh, atau qobliyah subuh terus sholat tobat Lebih baik sholat tobat itu malam itu. malamnya? Malam ketika kita bangun tengah malam itu bagus. Walaupun waktunya itu mustajab ya. Ya, mustajab itu lebih baik kita pakai untuk doa saja. Saya itu istighfar doa. Ya, jadi ketika misalkan ini Allahumma anta rabbi itu ketika antara bayinya iqamah ya. Ya, bayinya ada iqamah itu, jadi dipakai untuk apa? Ya, Masya Allah. Begitu ya. Nah, misalnya itu kata orang arif ngobrol, saya juga belum tahu karena kan saya belum tahu begitu dan di dalilnya di hadisnya tidak ada. Nah, tentang 1000 harinya berdoa, kita menasabkannya, mentasawufkannya itu kepada 3 hadis itu ya. Semua amalan terputus kecuali 3. 1, sedekah jariyah. Yang kedua, amal saleh. Yang ketiga, anak yang mendoakan. Nah, kita tasarufkan ya. Bisa jadi ilmu yang bermanfaat dan anak yang mendoakan. Kita tasarufkan mungkin 1000 hari itu adalah doa anak. Ya. Terus anak melakukan amal saleh dengan mengundang sekian banyak orang lalu berdoa di sana. Kira-kira mana niatnya? Niatnya kan niat anaknya kan? Niat anaknya. Berarti yang diterima apa? Niat anaknya. Berarti doa itu dikabul sama Allah. Insya Allah dikabul karena niat anaknya mendoakan orang tua. Kesana seperti. Ya. Kalau pada tradisi ini sebetulnya mohon maaf ibu, ini juga tidak termasuk dalam bentuk ibadah sebetulnya kan? Maka tidak bisa dihukumi al ibadah at-tahrim. Semua ibadah itu adalah haram kecuali ada dalil. Nah, ini kan tradisi, bukan ibadah. Sehingga kita tidak bisa menghukumi ini dengan haram, tidak boleh, nggak bisa. Kenapa? Ini tradisi. Cuma tradisi ini para aulia dulu membuat apa? Menyusupkan, menambahkan dengan doa, dengan zikir, dengan tahlil. Sehingga ya asalnya ibadah, asalnya boleh, tapi menjadi baik. Kenapa? Karena dipakai untuk berdoa. Kecuali yang tidak boleh kan sholat. Nah, sholat itu kan sholat zuhur 4 rakaat. Ya, kita menjadi 5 rakaat itu haram. Kenapa? Karena ada dalilnya. Ini ibadah. Nah, kalau Jumatan ini kan tradisi yang ada di masyarakat yang awalnya adalah ibadah. Ibadah itu apa? Sesuatu yang tidak ada hukum sebelumnya. Begitu. Sehingga boleh nggak misalkan kita ini mendoakan 1000 harinya? Boleh. Tapi ini tradisinya dulu dari mana? Misalkan dari Hindu tradisinya awalnya. 7 harinya itu nggak ada di Islam, dari Hindu. Ini tradisinya Hindu. Coba dicek lagi di Hindu ada kayak begitu nggak? Ada atau tidak? Nah, nggak ada. Berarti kalau itu ini adalah tradisi Nusantara. Ya, tradisi apa? Nusantara, tradisi Indonesia. Ya, namanya tradisi itu yang dilakukan boleh, tidak dilakukan nggak apa-apa. Nah, ketika boleh, maka doa nih buat siapa? Buat orang tua. Berarti sebetulnya yang menjadi ibadah itu siapa? Anaknya itu. Anaknya, aku kalau doa sendirian nggak mantep, mengambil 40 orang deh agar doanya dikabul sama Allah. Nah, itu ya, harus dipahamkannya ke sana. Dan ini pun doa saya tiap hari berdoa gitu. Cuma ya, ke 1000 ini saya berharap doanya diaminkan oleh semua orang.
Gitu Bu ya. Nah, agar kita pahamkan dulu kedudukannya begitu. Nanti insyaallah. Jadi boleh nggak? Untuk yang tadi, untuk yang ruh itu ya apa namanya orang-orang yang sudah meninggal, saya juga belum bisa membenarkan atau menyalahkan, hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh orang alim. Nah, itu orang yang mengenal Allah ya. Nah, beliau bilangnya begitu, saya cuma tapi belum saya koreksi dengan keilmuan, dengan apa dasar apa begitu saya belum tahu. Itu Bu ya. Tentang ziarah kubur ada beberapa pendapat. Pendapat pertama, alam barzah itu bukan kuburan itu pendapat pertama. Karena yang dikubur itu kan tubuhnya. Artinya tubuh itu ya kalau di Arab itu setelah 3 tahun diambil diganti dengan yang baru. Artinya kalau itu alam barzah itu kan berarti sebetulnya sudah berpindah-pindah terus banyak orang. Sehingga yang mengatakan isi alam barzah itu bukan kuburan. Sehingga untuk pendapat ini nggak harus kuburan, doakan saja dari rumah, insya Allah sampai. Itu yang pertama ya. Yang pertama ya kalau kita lihat di beberapa wilayah ataupun lihat di Sirah Nabawiyah, Rasulullah diajak oleh ibunya ziarah itu kan usianya setelah 5 tahun ya, dan akhirnya ibunya meninggal setelah itu, ziarah kepada ayahnya ya ke makam. Nah ini yang pertama. Jadi yang pertama pendapatnya bahwa itu bukan alam barzah. Pendapat yang kedua, ini dari kajian para ulama yang mengatakan bahwa itu ada, ini hubungannya juga dengan kajian keilmuan, bahwa ketika seseorang itu meninggal, di sana ada energinya. Ada apa? Ada energi. Energi itu apa? Ya, energi itu vibrasinya gitu. Ketika kita datang ke sana, memang di sana tempat awalnya gitu. Maka ada vibrasinya sehingga ketika kita datang ke sana connect sama beliau. Itu yang kedua. Nah, ini lebih kepada ini, atau yang kedua juga adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau melewati kuburan. Lalu beliau menyiapkan 2 pelepah kurma. Lalu kenapa ya Rasulullah? Pelepah kurma itu bisa mengurangi siksa kubur. Artinya kedua, ini alam barzah gitu. Disiksa di sini, dapat nikmat di kubur gitu. Sehingga kalau dikasih pelepah kurma pun orang yang ada di sini merasakan apa kenyamanan, kedamaian gitu. Ada 2 poin ini. Terus gimana kita keyakinannya di mana? Saya yakin mau selalu ke sana, silakan lakukan. Saya waktunya nggak cukup, saya jauh, doakan, silakan. Semuanya sampai. Tapi kita tidak memakai salah satu saja. Dua-duanya sampai. Karena kan kita punya kesibukan ya. Saya tiap hari Jumat saya mau ke sana, mau apa? Ziarah terus. Tapi kan ada waktu kita nggak bisa biarkan saja. Ya, begitu. Jadi ada 2 pendapat yang sebetulnya pendapat dua-duanya yang kuat situasi Bapak Ibu. Intinya tetap kita doakan orang tua kita, baik kita ke kubur atau tidak ke kubur, semuanya didoakan. Ke kubur silakan, tidak dikubur juga silakan. Intinya apa? Doakan. Yang salah yang tidak ada. Ya. Apakah betul kalau kita ziarah kubur di hari Jumat, apakah yang di makam itu tahu kalau yang datang siapa? Itu ada dalam kitab itu. Kaul ya. Kalau para ulama, hadis-hadis para ulama, kajian dengan ulama seperti itu. Saya juga pernah mendengarkan nasihatnya. Namun kalau kita melihat pada hadis-hadisnya, yang saya tahu belum ada. Ya, yang saya tahu belum ada seperti itu. Itu lebih banyak kepada penjelasan para ulama. Nah, jadi gimana? Boleh nggak? Ya kalau ibu itu ulama silakan saja.
Ya, monggo. Kalaupun ibu masih nggak apa, saya juga nggak apa-apa. Semuanya. Yang penting apa? Doakan. Doakan apa yang ada di dalam kubur itu. Siapa? Ibu kita, ya, orang tua kita atau saudara-saudaranya. Silakan apa? Begitu. Betul. Ya, jadi ya apa kita itu kan ada pengaruh kita dari dua, satu dari dalam, yang kedua dari luar. Ya. Di dalam Quran surat Ar-Ra'd surat 13 ayat 11 Allah sampaikan apa? Lahu mu'aqibatu min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Lahu mu'aqibatu, bagimu ada para malaikat yang menjagamu dari depan, belakang, ya, yahfadunahu min amrillah. Mereka menjagamu itu atas perintah Allah. Artinya ada energi lain, itu malaikat yang mendukung kita untuk berbuat baik. Ayat 11 Ar-Ra'd ayat 13 ayat 11. Betul. Betul. Ya, betul. Jadi ada juga yang membantu kita untuk berbuat maksiat. Bahkan nafsu itu sangat mudah sekali dirasionalisasikan. Misalkan ini masalah nafsu. Nafsu itu selalu bisa dilogikakan. Misalkan apa? Keinginan apa itu? Atau bapak-bapak nih? Pak, mana? Nah, bapak keinginan nikah lagi. Nah, itu pasti bisa dilogikakan. Ada aja caranya. Gitu. Kenapa? Karena itu keinginan apa? Nafsu. Jadi ada yang bantu untuk mewujudkan apa yang menjadi nafsu itu, keinginan. Maka kan dalam surat berapa Yusuf 12:53 dikatakan hati-hati dengan nafsu, karena nafsu itu akan mengajak kita pada pada keburukan. Katanya. Jadi cukup kok. Oh, ada lagi? Tadi kita akan bilang menyampaikan bahwa doa kita untuk orang tua di mana saja. Apakah betul kalau kita misalnya doa tidak ziarah di kubur, tapi kita doa di mana saja, itu Allah menyampaikan. Tapi kalau kita sekalian ziarah kubur, di situ kita hadir di kubur itu, doa kita langsung diterima sama yang bersangkutan. Iya. Iya. Jadi kalau itu lebih kepada kita ini memisalkan sesuatu yang mungkin itu bukan dalam jangkauan kita itu ya. Kan kita belum bisa membuktikan. Apakah kita datang ke kubur terus kita bisa buktikan bahwa beliau menerima langsung? Kan belum bisa dibuktikan. Rasional kita belum masuk, belum nyampe. Apa yang kedua? Kita di rumah terus doa, kita pun belum tahu kan apakah sampai atau tidak. Maka disinilah kita harus memahami tentang adab dalam menerima pendapat dari para ulama. Mungkin betul para ulama ini menyampaikan, lalu kita melaksanakan itu. Tapi juga mungkin betul disampaikan ulama yang lain di rumah aja boleh. Sehingga kita tidak pernah menilai satu pun. Monggo, jalankan saja. Ibu kalau mau di mana? Di kubur, terus doa dan diyakini kalau di kubur itu nanti langsung ketemu sama siapa? Yang bersangkutan doa, terus beliau senang kedatangan kita, silakan. Apa kalau itu bisa jadi karena kan Allah sesuai prasangka hambanya, kan gitu. Atau ibu juga, saya di rumah aja insya Allah nyampe, dia nyampe juga, kan gitu ya. Dua-duanya, sehingga para ulama itu menyampaikan ke sana sebetulnya poin utamanya agar kita mendoakan. Baik para guru kita, para aulia, para sepuh, baik orang tua kita. Tujuan utamanya para ulama itu agar kita apa? Itu. Baik. Ibu ada pertanyaan tadi? Silakan. Apakah kembali lagi begini Bu ya? Ya. Kita lihat
ada di dalam Al-Quran seperti ini. Artinya bahwa contoh di surat Al-Zaidah, zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liya'malu. Kalau kita lihat dari ayat ini berarti orang yang sudah meninggal itu dibangkitkan. Coba kita lihat di surat kemarin, di surat berapa? Surat 7 ayat 24 kalau tidak salah. Kalau nggak 24 25 ya. 24 atau Allah berfirman, berumlah kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan. Ayat 25-nya, Allah berfirman, di sana kamu hidup dan di sana kamu mati dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan. Jadi Allah akan menghidupkan kita di sana, Allah akan mematikan kita di sana, dan Allah akan membangkitkan kita di sana. Jadi bangkit nggak? Bangkit lagi, Bu. Kalau dari Al-Quran. Tapi kan ini hal yang gaib yang butuh kita yakini karena kita belum ke sana. Nah, kalau informasi itu, contoh misalkan mau ke Jakarta, ya nanti kalau ke Jakarta ada rest area kilometer ini, kan kita belum tahu, belum ke sana. Nah setelah kita yakini, oh iya ada. Jadi yang pertama kita harus yakini dulu, oh ini adalah petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata nanti kita akan dibangkitkan. Gitu. Walaupun itu ada pendapat kedua bahwa, mohon maaf, ini hanya pendapat Ibu ya, boleh kita terima, boleh tidak. Ada yang mengatakan pendapat bahwa surga dan neraka itu adalah pelambang saja. Ya, pelambang saja. Artinya neraka itu ada sesuatu yang tidak kita sukai ya. Neraka itu kan neraka api yang membakar. Surga itu kan kebahagiaan. Maka beliau mengatakan, salah seorang ilmuwan mengatakan, sesungguhnya, mohon maaf, ini beliau juga membuka perdebatan ya. Silakan berdebat saja, silakan nggak apa-apa, karena ini kan hanya pendapat renungan, kata beliau. Ya ini pendapat, katanya beliau pendapat. Jadi saya menyampaikan saja. Jadi sebetulnya tidak usah kita pikiran dulu nanti surga neraka ketika meninggal dunia. Tidak usah dulu yang ini. Udah aja kita pikirkan surga neraka di dunia aja. Ya, jadi saat kita merasakan senang, bahagia, damai, tenang, itu surga. Dan itu disebabkan dari apa? Dari amal-amal baik kita kan. Saat kita merasakan susah, lelah, capek, sesek, itu disebut dengan apa? Neraka, dunia neraka. Ini pendapat dari salah seorang pendapat mengatakan seperti itu. Nah, terus bagaimana dengan pertanyaan anak kita yang kecil yang mengatakan, terus nanti kita dibangkit lagi mah? Jawabannya gimana? Sesuai Quran aja. Iya, di surat 20 ayat 25 kita akan dibangkitkan. 7 ayat 25 kita akan dibangkitkan lagi. Ibu tahu? Belum. Kan ibu belum kesana. Terus gimana taunya? Ayo bareng-bareng kesana. Diyakini itu. Ya. Cuma kalau saya senangnya lebih banyaknya ngambilnya di Quran aja, karena Quran petunjuk ya, lebih yakin karena yang menyampaikan siapa? Pemilik hidup kita. Kalau ya. Ya, itu kan dibangkitkan lagi, berarti roh dan jasad ketemu lagi, Bu. Iya, gitu. Itu kalau kita melihat cerita di Al-Qur'annya ya. Cuma kalau saya juga sering mendengarkan beberapa pendapat gitu. Ada yang mengatakan bahwa itu sebetulnya bukan siksaan, tapi perasaan
penyesalan yang sangat dalam dari seorang sang ruh terhadap keburukan yang pernah dilakukannya. Itu ada yang mengatakan juga begitu. Jadi gini, misalkan kita yang ini misalkan ibu berjanji sama anak, nah nanti pas ulang tahun ibu kasih hadiah sepeda, tapi kamu hafalin ya juz 30. Wah, dia ngapalin juz 30 sampai selesai. Pas sudah selesai, pas hari hanya ibu lupa, pleng, lupa. Tahu-tahu seminggu kemudian, ya Allah, tadi anak saya harusnya ulang tahun. Nyesel nggak? Nah, penyesalan itu gimana? Sakit nggak, Bu? Nah, itu kayak api yang membara. Jadi penyesalan ruh terhadap perbuatan-perbuatan kita di masa dunia ini yang itu buruk gitu, disesali sama ruh kita. Ada yang mengatakan begitu, Bu ya? Itu monggo, yang mana yang kita pahami, monggo. Cuma kalau kita lihat di dalam Qur'annya, ya kita akan masuk lagi ke dalam tubuh kita, lalu di